Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Alhamdulillah hari ini kita lanjutkan kembali ya untuk pembahasan kita tentang materi ilmu tajwid, dan bersama kita salah satu kitab tajwid kontemporer yang fenomenal ya, yang banyak dipelajari oleh kaum muslimin dan juga menjadi rujukan bagi orang-orang yang ingin mempelajari ilmu alat di dalam membaca Al-Quran, dan juga menjadi rujukan para ahli qiraat ya, dalam mendalami dan mengajarkan ilmu tajwid, yaitu kitab yang sering disebut Al-Muqaddimah Al-Jazariyah, yang sebenarnya kita sudah membahas judul aslinya ya, Mandumah Muqaddimah Fima ala Qari'il Qur'ani ay ya'lam. Jadi ini merupakan nazom syair atau sajak sebagai muqaddimah, pembuka untuk kita bisa masuk ke kitab-kitab lain yang berisi penjelasan ilmu tajwid yang lebih rinci. Jadi ini muqaddimahnya ya. Bukan di salah satu sumber disebutkan ini merupakan muqaddimah dari kitab beliau yang lain yang berisi tentang ilmu qiraat. Bagaimana cara membaca Al-Quran dengan berbagai macam versinya. Bahkan di dalam nazomnya muallif yaitu julukannya Syamsuddin Abu Khair Muhammad bin Ali bin Yusuf ya rahimahullah ta'ala, beliau menegaskan bahwa dari judulnya saja ya, fi ma'ala qari'i ay ya'lam, bahwa di dalamnya terdapat materi-materi yang dibutuhkan oleh orang yang ingin membaca Al-Quran. Materi-materi yang harus dipelajari oleh orang yang ingin membaca Al-Quran. Sebagaimana kita ketahui bahwa membaca Al-Quran ini merupakan ibadah yang sangat agung. Allah sudah menjelaskan fadilahnya melalui lisan Rasulnya bahwa satu huruf dari Al-Quran yang kita baca bernilai 10 kebaikan. Nah, untuk mendapatkan posisi yang seperti itu, keutamaan yang seperti itu, dipelajari dulu cara membacanya dengan supaya selain satu huruf kita mendapatkan 10 kebaikan, kita juga mendapat keutamaan akan dikumpulkan beserta kiramil barokah, para malaikat yang bagus, yang baik-baik, yang paling bagusnya. Karena orang yang mahir di dalam membaca Al-Quran ya, yang dia menunaikan hak dan mustahak dari huruf-huruf hijaiyah di dalam Al-Quran yang dia baca, dari sisi waqaf dan ibtidanya, karena dia memahami kandungan maknanya ya, atau tafsirannya, dari memenuhi hak-haknya seperti memenuhi hak gunahnya, temponya, itu dia akan mendapatkan keutamaan, akan dikumpulkan bersama kiramim barokah. Hatta untuk orang yang terbata-bata tetap mendapatkan keutamaan, yaitu
dua pahala, pahala membaca dan pahala usaha dia mempelajarinya dan membaca. Jadi tidak ada yang sia-sia di dalam aktivitas kita berinteraksi dengan Al-Quran. Kalau tahapan kita baru mampu untuk mempelajari huruf demi hurufnya, belum mampu untuk membacanya secara mahir, secara tartil, ya, belum sampai kepada bagaimana cara berhenti yang benar, di kalimat mana kita berhenti yang benar, apalagi memahami kandungannya, itu pun masih termasuk dalam golongan sebuah kebaikan dari sisi membacanya, berusaha membacanya huruf. Apatah lagi kalau kita membacanya dengan lancar, apatah lagi kalau kita ditambah menghafalnya, apatah lagi kalau kita tambah lagi dengan mentadaburnya, belajar tafsir. Dan kesempatan-kesempatan seperti ini memang harus dimanfaatkan sebaik-baiknya. Allah memberikan suatu fenomena akhir-akhir ini bahwa halaqah-halaqah Al-Quran itu luar biasa, menjamurnya banyak. Ibu mau tipe guru yang bagaimana ada. Ya, tinggal kita punya keinginan atau tidak. Punya semangat atau tidak. Kalau sudah punya semangat, kalau sudah punya keinginan, tinggal minta sama Allah diberi hidayah supaya antara hidayah dengan semangat itu bersesuaian. Ya. Ibu mau belajar jam 2 pagi, jam 2 malam gitu, jam 1 malam, jam 3 malam, ada aja halangannya, Bu. Ada. Terutama dari luar negeri karena selisih waktu. Mau baca tengah siang, ada kalau kita ingin mencari. Nah, Al-Muqaddimah Jazariyah ini dinisbatkan dengan penamaan atau julukan ya Al-Jazari, itu jazirah, maksudnya kepulauan ya. Kepulauan Ibnu Umar ya, yang dimana ini perbatasan antara Syria dengan apa? Mesir kalau tidak salah ya, di Damaskus, di apa namanya? Damaskus itu kan di Syria. Nah, itu dinisbatkan kepada tempat tersebut. Nama asli beliau Muhammad bin Ali. Laqabnya atau julukannya Syamsuddin, cahaya agama. Kunyahnya Abul Khair. Kemudian kalau ibu-ibu lihat di buku halaman 9 yang berisi matanya itu ya, tertulis di situ Bismillahirrahmanirrahim Al-Muqaddim. Jadi kalau kita ingin membaca nazam atau syair atau matan yang seperti ini, matan yang bentuknya syair ya seperti ini, biasanya kita sebutkan dulu siapa yang menyusunnya ya, kemudian kita doakan penyusunnya. Seperti misalkan qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala nafa'ana Allah bi ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun penjelasan tentang masalah Bismillahirrahmanirrahim ya, para ulama ini berbeda pendapat apakah matan ini diawali dengan Bismillah atau tidak. Namun kebanyakan para ulama ketika ingin mensyarah nazam ini otomatis kan harus menuliskan kembali nazamnya. Mereka kebanyakan mencantumkan lafaz. Sebagaimana kita sudah pelajari pada pembahasan di Fathul Anfal bahwa dalam basmalah itu ada huruf ba yang di situ fungsinya untuk littabaruk wal isti'anah. Huruf ba di sini untuk apa? Littabaruk wal isti'anah.
untuk memohon keberkahan dan pertolongan. Jadi untuk memohon keberkahan, ya, ini keberkahan dan pertolongan. Kenapa kita penting butuh kepada keberkahan? Karena yang namanya berkah itu banyak dan terus menerus. Sudah banyak, nggak berhenti-berhenti, itu namanya berkah. Kita pengen dengan kita mempelajari nazom ini, ilmu yang kita dapat manfaat berkah. Berkah itu maksudnya ya dipahami dengan baik, dipraktekin ketika membaca Al-Quran, teori-teori yang sudah kita dapat. Jangan kemudian berlalu begitu saja. Kemudian kita berharap dengan letihnya kita, lelahnya kita, pusingnya kita karena mungkin materinya rada berat gitu ya. Atau harta kita yang kita pakai untuk mensupport diri kita untuk hadir ke dalam majelis ilmu ini, itu supaya berkah. Umur, waktu kita yang kita habiskan, tenaga yang kita habiskan itu supaya berkah. Artinya membawa kebaikan buat kita. Harta yang kita gunakan, tenaga yang kita gunakan, pikiran yang kita gunakan, waktu yang kita gunakan. Kan ini kan wayahnya tidur siang ini. Tambah habis makan nambah. Ini yang namanya cobaan, ujian, godaan, tantangan, rintangan. Yang namanya proses alam itu, Bu ya, kalau udah dikasih makan dia mengelola capek kan? Otak jalan, usus jalan. Tinggal mana duluan aja yang cepat, yang mendominasi. Kalau ususnya berarti rada-rada teler. Ya, sudah lagi ditambah setonnya ngegandul di kelopak mata. Iming-iming pikirannya ke kamar. Dengan kasur empuknya, dengan AC-nya, dengan bed covernya, dengan dasternya, ya. Ditambah anak-anak belum pulang sekolah, suami belum pulang kerja, ragu banget itu. Penguasa tunggal. Tapi kita masih disuruh gak apa-apa. Ya. Kita butuh yang seperti ini karena belum tentu amalan kita yang lain bisa menambal kekurangan kita. Dan juga kita butuh yang namanya pertolongan Allah, mutlak kita butuh. Untuk bisa sampai ke sini, ya, untuk bisa kita membeli apa yang kita butuhkan untuk bisa belajar, itu butuh pertolongan. Untuk bisa paham, untuk bisa nanti praktek membaca Al-Quran, butuh pertolongan Allah. Makanya kita minta dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, supaya apa yang kita lakukan, yang kita usahakan mendapatkan keberkahan dan pertolongan. Nah, ini banyak disebutkan oleh para ulama tentang keutamaan dari basmalah. Ya, di samping untuk keberkahan, ya, dan memohon pertolongan, yang kedua juga dalam rangka ya tidak mengikuti, meneladani apa yang sudah dilakukan oleh Rasulullah dan mengikuti metode yang ada di dalam Al-Quran. Di setiap awal surat ada basmalah, ya, kecuali yang tahu. Nah, kalau niat kita membaca nazom ini, menghafal nazom ini, mempelajari nazom ini dengan mengawalinya dengan bismillah,
Semoga apa yang kita harapkan berupa keberkahan, pertolongan, dan juga bentuk ya kepatuhan kita meneladani Al-Quran dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini tentu akan membawa kebaikan ya. Sebagaimana Rasulullah pernah bersabda, walaupun ini hadisnya lemah, tapi bisa dijadikan motivasi ya. Kullu mri'in dzibalin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim bahwa aqta'u au abtar. Setiap urusan yang memiliki kemuliaan tapi tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim, maka dia akan terputus. Au aqta' dengan abtar, terputus sama. Kemudian, kita sudah mulai masuk nazom ya. Bait yang pertama. Kita lihat dulu di halaman 89 ya. Yaqulu raji'an fi rabbi sami'i Muhammad bin al-Jazari Asy-Syafi'i. Berkata orang yang berharap ampunan dari Rabb-Nya yang Maha mendengar, yaitu Muhammad Ibnul Jazari yang memiliki mazhab Asy-Syafi'i. Jadi siapa Ar-Raji di sini? Ya, yaitu penulis Nawawi, julukannya Syamsuddin, cahaya agama. Apa yang diharapkan? Ampunan dari Rabb yang Maha mendengar. Kenapa tidak disebutkan Rabb yang Maha Pengampun? Padahal yang diharapkan apa? Ampunan. Atau Rabb yang Maha Al-Afu. Rabbi Afiwin. Kenapa yang disampaikannya Sami'? Nama Allah As-Sami'. Karena ini merupakan doa beliau. Berharap kiprahnya, andilnya yang sedikit ini memberikan ilmu kepada kaum muslimin dalam bidang ilmu tajwid, ilmu alat untuk bisa membaca Al-Quran, yang beliau harapkan dengan sebesar-besar harapan adalah ampunan dari Allah, dari Rabb-Nya. Kan tentu beliau bukan orang pendosa seperti kita ya. Seorang ulama bukan orang awam seperti kita. Bukan orang awam yang dosanya lebih banyak dari apa? Dari amal soleh, dari kebaikan. Tapi tetap beliau sangat membutuhkan ampunan dari. Nanti ada kata al-afu ya. Ada al-ghafur, atau ada permintaan banyak, ada yang istighfar ya, permohonan, permintaan ampun. Keduanya memiliki makna yang hampir sama walaupun berbeda. Kalau al-afu itu supaya kesalahannya, dosanya itu ditutupi, tidak ditampakkan, diampuni dan ditutupi. Ya sudah, maksudnya selesai gitu. Tapi kalau ghafaro, ampunan atau maghfirah, itu adalah penghapusan. Walaupun masih mungkin catatannya masih ditampakkan. Ibarat begini. Kalau ada orang kesakitan, terdakwa di pengadilan, dibacakan tuh delik hukumnya, kesalahannya. Walaupun ujungnya diampuni. Tapi tetap
apa namanya, delik hukumnya, kesalahannya ditampakkan. Kalau al-afu enggak. Kalau sudah ditutupi, kalau sudah diampuni ya sudah ditutup, tidak diangkat lagi. Sekali para ulama, mereka tahu diri bahwa mereka sangat butuh ampunan. Mosok kita yang pendosa ini tidak butuh kepada ampunan. Tentu sangat membutuhkan. Dan percayalah, kalau kita bisa bertanya kepada penghuni kubur seluruhnya di muka bumi ini sekarang ini, apa yang kalian butuhkan? Pasti mereka jawab pengampunan. Makanya istighfar orang yang hidup, permohonan minta ampun orang yang hidup untuk orang yang sudah mati itu sangat dibutuhkan, dinantikan. Orang tua kita di dalam kuburnya menantikan istighfar dari kita. Keluarga kita yang sudah tidak ada membutuhkan istighfar dari kita. Permohonan ampun kepada Allah. Supaya mereka yang ada di dalam kubur diampuni. Karena nggak ada lagi yang dibutuhkan selain itu. Kalau sudah diampuni itu rasanya sudah nikmat yang paling puncak. Sebab ini menjadi pintu, menjadi pembuka bagi kenikmatan-kenikmatan yang lain. Kalau di dalam kubur, ya misalkan kita sudah tidak ada, kita dikubur lalu kita mendapatkan permohonan ampun istighfar dari murid-murid kita, ya, dari anak-anak kita, dari orang yang kita pernah tolong. Itu sangat melegakan, membahagiakan. Makanya beliau berharap dan beliau yakin suatu saat akan mati, berharap apa yang sudah beliau berikan ini menjadi wasilah beliau mendapatkan ampunan. Dan bahkan beliau juga berdoa untuk orang yang membacanya, yang mempelajarinya pun seperti itu. Sebagaimana Imam Sulaiman Al-Jabzuri, ya, beliau berharap orang yang mendengarnya, membacanya, mempelajarinya, mendapatkan ampunan dari Allah Ta'ala. Kemudian Muhammad bin Al-Jazari Asy-Syafi'i, yaitu Syamsuddin bin Muhammad bin Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Ali bin Yusuf Al-Jazari Ad-Dimishqi, Damaskus, ya. Kemudian mazhab beliau adalah Asy-Syafi'i. Boleh ya menisbatkan diri kepada mazhab. Misalkan nama kita Ummu siapa, As-Salafiyah. Boleh. Tapi jangan cuma ngeklaim doang, kelakuannya juga, pemahamannya juga. Ya. Jangan namanya udah tinggi-tinggi Ummu Anu Al-Asari, Al-Asariyah. Masih kayak ulang tahun, Happy Milad, Barokah, Barokallahu fikum rik. Apa kabar dunia? Nanti ada yang jawab sudah gila gitu. Ya, jadi bacanya bagaimana? Yaqulu raji'an fi rabbi sami'i Muhammad bin Al-Jazari Asy-Syafi'i. Dan nazom, metode nazomnya metode nazom Bahru Rojas, ya. Jadi nadanya antara 1, 2, 1, 2 itu sama. Seperti misalkan kalau dalam pantun atau sajak orang Indonesia, ya. Jalan-jalan ke Bantar Gebang, jangan lupa beli kecapi. Gitu ya, misalkan. Enggak usah pakai cakep.
Jadi misalkan adanya yang pertama jalan-jalan ke Bantar Gebang, jangan lupa beli kecapi. Kalau ada umur kita panjang, boleh dong jumpa lagi, gitu misalkan. Jadi nadanya begitu ya. Jadi ketukan nadanya tuh sama. Seperti tufah juga seperti itu ya. Kemudian bait yang kedua. Kemarin sedikit geografis sudah kita sampaikan ya. Bait yang kedua tentang tamhid dan sholawat. Alhamdulillahi wa sallallahu ala nabihi wa mustafahu. Jadi kalau dalam bernazam boleh dilakukan ya Bu ya. Misalnya kita setor ke guru kita ya boleh dilakukan. Tapi jangan apa namanya? Maksain gitu suaranya sember. Pakai lagunya yang lebay-lebay jangan. Alhamdulillahi wa sallallahu. Segala puji bagi Allah dan salawatnya ala nabihi wa mustafa, atas nabinya dan pilihannya. Alhamdulillah sudah kita bahas juga ya. Mungkin ada yang belum dapat di antara yang hadir sini. Jadi alhamdu atau as-sana, kalau boleh nanti digambarkan seperti ini nih. Didefinisikan sebentar ya. Ada sini. Alhamdu ada definisi yang sangat bagus dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tentang alhamdu. Bedanya nanti dengan al-madahu. Unsur hurufnya sama. Ada ha, huruf pembangunnya ya. Ada ha, ada mim, ada dal. Coba kita lihat ha ada enggak? Dua-duanya ada. Mim ada. Dal ada. Yang berbeda apa? Susunan huruf. Kalau alhamdu ha mim dal, kalau al-madhu mim dal. Apa itu alhamdu? Disebutkan oleh Syekhul Islam. Alhamdu itu adalah zikrul mahasinil mahmud. Zikru mahasinil mahmud. Menyebutkan kebaikan-kebaikan. Zat yang dipuji. Menyebutkan kebaikan-kebaikan zat yang dipuji.
ma'a hubbihi wa ta'zimihi wa ijlalihi. Ma'a apa? Hubbihi wa ta'zimihi wa ijlalihi. Menyebutkan kebaikan-kebaikan zat yang dipuji disertai. Disertai dengan apa? Kecintaan. Tutup yang apa? Disertai dengan kecintaan, pengagungan, dan pemuliaan atau ijlal, peninggian penyebutan. Jadi nggak kelihatan ya tulisannya. Ini dokter nggak jadi, dokter jiwa. Menyebutkan kebaikan-kebaikan zat yang dipuji disertai kecintaan, pengagungan, dan pemuliaan. Jadi kalau kita menyebut alhamdulillahi, segala puji bagi Allah, pujian yang kita sertai dengan apa? Kita cinta sama Allah, kita mengagungkan Allah, kita memuliakan Allah. Harus disertai rasa itu. Sebab kalau tidak disertai rasa ini, ya, tidak disertai rasa cinta, tidak disertai rasa pengagungan dan pemuliaan, itu namanya al-madhu. Namanya apa? Jadi al-madhu itu apa? Pujian yang B aja, yang biasa aja, nggak disertai rasa. Masya Allah ya, tasnya bagus. Udah sekedar begitu, nggak kemudian ada kecintaan kita terhadap tas itu, tidak ada pengagungan kita, pemuliaan kita. Itu namanya al-madhu. Ini pujian. Pujian juga ini namanya. Cuman bedanya kalau alhamdulillah disertai dengan rasa cinta, pengagungan dan pemuliaan, kalau al-madhu tidak disertai rasa itu. Makanya pujian yang disertai dengan rasa ini hanya ditujukan pada siapa? Tujukan pada Allah, nggak boleh kepada yang lain. Kalau al-madhu boleh ditujukan kepada selain Allah. Walaupun Rasulullah mewanti-wanti, jangan memuji yang konotasinya menjilat. Nggak boleh. Kalau memuji konotasinya menjilat, kata Rasulullah, siram orang tersebut dengan tanah. Di apa namanya itu? Di mukanya itu lemparin dengan tanah. Kenapa? Karena orang ini lagi membunuh kamu ini. Orang kalau memuji yang konotasinya menjilat, dia sebenarnya ada suatu kebencian yang dia simpan. Ada suatu ambisi yang dia simpan. Makanya dalam Islam itu seimbang ya. Jangan gila pujian, jangan menjilat. Jangan gampang memuji, jangan senang dipuji. Makanya muka-muka penjilat itu kelihatan.
air muka orang-orang yang suka menjilat itu sangat keras ya. Dia nggak peduli dengan harga dirinya. Apapun dia lakukan, walaupun dengan menghinakan dirinya, yang penting ambisinya tercapai. Dan ini banyak terjadi di kehidupan nyata kita. Entah itu dalam urusan dunia, entah itu dalam urusan agama. Sama. Kalau nggak dipanggil ustazah, tersinggung. Kalau tidak dipanggil Bu Haji, marah. Padahal predikat ustazah itu hanya diberikan kepada orang dari orang yang merekomendasikan dia sudah cocok jadi. Jadi kalau di flyer, di poster itu pasti ada ustazahnya. Kalau anak-anak biasain misalkan bikin poster atau ini, walaupun ustazah-ustazah yang lain yang aktif di sini ya, nggak perlu Anda tulis ustazah. Terkadang suka malu kalau ustadz anak manggil anak ustazah gitu, suka malu. Tapi itu bentuk takzim beliau ya. Maksudnya mungkin usia beliau muda banget gitu. Jadi kita kayak emaknya gitu. Dipanggilnya ustazah. Alhamdulillah bukan nyai. Kalau nyai, ntar nyai siapa binti Yai siapa gitu. Nah ini bedanya alhamdulillah dengan al-madi. Nah beda juga alhamdulillah dengan asyukru. Sering mana? Sering kita dengar ini kan kata syukur. Alhamdulillah wa syukurillah. Ya, asyukru. Apa bedanya alhamdulillah dengan asyukur? Syukur ini apa sih, Bu? Indonesianya? Hatur nuhun. Terima kasih. Kalau alhamdulillah tadi ujian. Ini konteksnya kita kepada Allah ya. Kita memuji Allah dengan kita bersyukur kepada Allah sama nggak? Konteksnya kepada Allah ya. Kalau pada manusia jelas al-madhu dengan asyukru pasangannya gitu ya. Tapi kalau dengan Allah ya alhamdulillah dengan asyukru. Sama nggak? Kita bersyukur dan memuji Allah. Kan sering tuh disebutkan seperti itu. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matillah misalnya. Berarti kan ada konteks yang berbeda ya antara alhamdulillah dengan syukur. Tapi bisa nggak kita mendefinisikannya? Sehingga atau membedakan antara alhamdulillah dengan asyukur. Kira-kira. Kalau alhamdulillah tadi apa? Pujian. Pujian yang spesial ya, karena disertai dengan ya rasa cinta, pengagungan, pemuliaan. Ini adalah kita memuji
dan berterima kasih. Kalau alhamdulillah kita sampaikan kepada Allah, ya kita memuji dan berterima kasih atas ya kemuliaan yang dia miliki kan. Kemuliaan yang dimiliki oleh zat yang kita memujinya. Benar kan? Yang dimiliki oleh Allah, ya yang dimiliki oleh Allah. Jadi kita memuji dan berterima kasih atas kemuliaan yang dimiliki oleh Allah. Baik Allah memberi kepada kita atau tidak. Baik Allah memberi atau tidak. Kita tetap apa? Memuji. Misalkan gini, untuk gambarannya ya, saya kasih gambarannya kepada sesama manusia. Kalau kita memuji manusia kan belum tentu kita mengharapkan dikasih. Ya memuji aja gitu maksudnya. Ih tasnya bagus, Masya Allah. Apa baju kamu bagus gitu ya. Udah sekedar memuji aja. Mau orang itu ngasih sesuatu atau tidak ya kita fair-fair aja memuji, memang tampilannya bagus. Tapi kalau asyukru, kalau asyukru, nah kita berterima kasih atas apa? Pemberian kebaikan. Artinya ketika Allah memberi kita bersyukur. Kalau tidak diberi ya tidak bersyukur gitu. Maksudnya tidak ada ucapan terima kasih. Yang ada pujian. Nah, ketika An-Nazim yaitu penulis nazm ini berkata alhamdulillah. Beliau sedang apa? Memuji Allah. Pujian yang disertai dengan kecintaan. Baik pada saat itu dia diberi atau tidak, pokoknya Allah berhak menerima pujian itu. Karena memang pantas untuk dipuji. Nama-namanya saja indah, sempurna, husna, mencapai puncak keindahan. Sifat-sifatnya saja tinggi mulia. Bagaimana tidak layak untuk dipuji? Dan nanti kita pelajari di fikih doa dan zikir ya, ketika zikir alhamdulillah tahmid. Itu maknanya apa? Apalagi kalau kita secara sempurna ya, alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Memuji Allah dengan secara sempurna. Kemudian wasallallahu sholawat. Apa itu sholawat? Tergantung maknanya dari siapa yang memberikan sholawat. Kalau sholawat Allah kepada nabinya, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya, sholawat Allah kepada nabi. Sholawat Allah kepada nabinya
maknanya adalah pujian. Ini pujian yang mana nih? Pujian ya, alhamdulillah, yang Allah cinta sama Rasul. Allah menghormati, menghargai. Ya. Jadi kalau salawat Allah kepada nabinya berupa pujian. Ini maknanya puji. Sanjungan. Kalau salawatnya malaikat dan manusia, doa. Maksudnya salawat malaikat dan manusia kepada siapa? Pada Nabi maknanya adalah doa. Kita lihat di sini ya. Nih, antara pujian dengan syukur, bedanya kalau syukur dilakukan saat seorang mendapatkan nikmat. Kalau pujian ya kapan aja. Sebagai bentuk pengagungan, pemuliaan. Baik diberi maupun tidak. Kemudian mana sholawat, bila datang dari Allah adalah rahmat, ya pujian, ampunan, ya pujian, ampunan, rahmat. Bila datang malaikat artinya permohonan ampun. Ya kalau datang dari manusia dosa. Dalam surat itu Al-Ahzab ya. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ayat berapa itu? Kayaknya mau di akhir-akhir. Berapa? 56 ayat. Ala nabihi wa mustafahu. Jadi Allah memberikan rahmat dan ampunannya kepada siapa? Nabinya. Siapa? Yaitu Muhammad. Nabi adalah seorang laki-laki yang diberi wahyu oleh Allah dan diberi tugas untuk menyampaikan risalah wahyu kepada manusia. Khususnya kepada kaum yang tidak membangkang. Kalau Rasul diutus, diberi wahyu untuk menyampaikan kepada manusia, khususnya kepada kaum yang membangkang. Makanya setiap Rasul adalah Nabi, tapi tidak setiap Nabi menjadi Rasul. Tapi masing-masing punya misi, tugas menyampaikan ya risalah Allah
syariat Allah kepada manusia. Biasanya kalau Nabi itu membawa risalah dari Nabi sebelumnya, meneruskan. Dan datangnya juga kepada kaum yang menerima dakwah. Wa mustafahu, dan manusia pilihan. Jelas di dalam sebuah ucapan dari seorang sahabat yang mulia, ya Abdullah bin Mas'ud, kata beliau, sesungguhnya Allah melihat hati para manusia pada saat itu. Seluruh manusia pada saat itu apa? Dilihat hatinya oleh Allah. Dan Allah Maha mengetahui tentang hati-hati mereka. Lalu Allah dapati hatinya Muhammad bin Abdillah adalah sebaik-baiknya hati manusia. Maka Allah pilih dia sebagai Rasul. Dipilih untuk menyampaikan risalah. Lalu kemudian setelah memilih Muhammad sebagai Rasulnya, Allah melihat kepada hati-hati manusia yang lain dan didapati hati para sahabat Muhammad adalah sebaik-baik hati manusia pada saat itu. Sehingga Allah pilih mereka untuk suhbatun Nabi, untuk menemani Nabi-Nya, untuk membersamai Nabi. Pilihan dipilih Mustafa. Orang pilih. Dan sering Allah menyebut ya kata Istofa, Mustafa. Jadi Rasulullah SAW adalah manusia yang betul-betul dipilih oleh Allah. Dan Allah mengetahui siapa manusia terbaik. Dialah Muhammad bin Abdillah. Sampai kemudian beliau itu diberi sholawat oleh Allah. Ya, yaitu sholawat itu tadi apa? Ampunan dan rahmat dari Allah. Apa bentuk ampunan dan rahmat Allah? Ini dua hal yang saling berkaitan. Allah sudah menjamin penghapusan dosa-dosa Nabi Muhammad, baik dosa-dosa yang lalu. Tapi kita dapati beliau itu belum pernah melaksanakan kesalahan gitu. Maksudnya biografi kehidupan beliau itu diisi dengan catatan yang baik. Sampai kaumnya bilang, kami tidak pernah mendapati dalam bermuamalah kepada wahai Muhammad, kamu berbohong, kamu berdusta, kamu berkhianat. Makanya diberi gelar Al-Amin yang bisa dipercaya. Karena akhlaknya yang luar biasa Rasulullah. Ketika belum bisa ya, ketika belum ada pengangkatan, SK pengangkatan sebagai Nabi dan Rasul. Itu memang akhlaknya luar biasa. Sampai Khadijah menjelaskan, gak mungkin Allah itu menghinakan wahai suami. Ketika Rasulullah pertama kali mendapat wahyu itu kan seperti orang Rasulullah khawatir dirinya gila. Karena beliau menggigil luar biasa ketemu makhluk yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Jibril datang dengan tampilan asli. Makhluk sebesar itu. Beliau turun dari Gua Hiro. Ibu tahu sendiri Gua Hiro ya. Lari ke rumahnya itu kan jauh jaraknya. Kemudian kata beliau, Zamiluni, selimuti aku, saking menggigilnya beliau. Jangan-jangan saya sudah gila ini. Kenapa saya ketemu begini. Kata Khadijah, gak mungkin Allah itu menghinakan kamu. Kamu itu orangnya suka memberi makan orang, suka membantu ringan tangan, suka bersedekah walaupun gak punya. Kalau kita sedekah nunggu punya, Rasulullah gak punya pun bersedekah. Suka mendahulukan kepentingan orang lain, bisa. Gak mungkin orang yang sebaik ini dihinakan oleh Allah dengan cara begitu. Padahal itu adalah pertama kali proses beliau mendapatkan wahyu. Dipilih. Bahkan dari kalangan para nabi dan rasul, beliau dipilih yang paling terbaik. Allah jadikan Muhammad itu kekasihnya Allah. Sehingga keutamaan-keutamaan yang tidak diberikan kepada nabi dan rasul lainnya diterima oleh Rasulullah.
seperti umatnya paling banyak, lebih dulu menjalani proses hisab, memiliki telaga yang sangat luas. Setiap Rasul punya telaga, tapi telaganya Nabi Muhammad itu jauh lebih besar karena umatnya banyak. Umatnya umurnya pendek tapi pahalanya gede. Ibarat orang kerja, kalau dibagi 3 waktu, umat Nabi Muhammad itu kerja dari maghrib sampai isya, tapi gajinya gede. Sementara umat Yahudi dari subuh sampai zuhur. Umat Nasoro dari zuhur sampai asar, tapi gajinya kecil. Lagi mana nggak iri, Bu? Bonusnya gede. Terpilih. Dan umatnya pun umat terpilih. Makanya bersyukur kita terlahir sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Syariatnya pun terpilih. Kitab sucinya pun terpilih. Al-Quran itu nggak ada tandingannya. Bahkan untuk menguji kebenaran kitab-kitab terdahulu, bersesuaian nggak dengan Al-Quran? Ada nggak yang menyimpang dari Al-Quran? Karena Al-Quran itu musaddiq, yang menjadi timbangan pembenaran. Ya. Untuk kitab-kitab sebelumnya. Dan nanti para Nabi dan Rasul datang berbondong-bondong pada Rasulullah, mengangkat beliau sebagai orang yang berhak menghadap Allah. Adam udah lepas tangan. Sudah tidak bisa berbuat apa-apa karena beliau merasa dosanya. Nafsi, nafsi, diriku, diriku. Karena pernah berbuat dosa. Kepada Ibrahim, kepada Musa. Semua para Nabi dan Rasul merekomendasikan kepada manusia pada saat itu untuk datang kepada Muhammad. Karena dia adalah Rasul yang paling dicintai oleh Allah. Manusia yang paling dicintai oleh Allah. Kalau Muhammad yang minta, ibarat gini, Bu. Ibarat kita punya anak, dari kumpulan anak kita yang banyak itu satu yang paling kita cintai. Itu kakaknya, adiknya suka ngedorong-dorong dia. Kamu aja yang ngomong ke emak. Kalau kamu yang ngomong mah, iya, ACC. Begitu manusia itu. Nah, ya, menjadi manusia terpilih. Bagaimana proses Rasulullah ketika kecil itu kan dibelah dadanya, mengalami pembelah dada kan 2 kali ya. Dibersihin sama Jibril. Supaya betul-betul menjadi manusia yang paling baik hatinya. Mana ada, Bu, orang udah ditimpukin, disorakin, dibenci, kemudian malah didoain kebaikan. Buat orang yang membencinya, mencelakainya. Lah kalau kita dendam kesumat, kalau belum kebales, nggak bisa tidur. Ya. Bahkan kalau bisa membalasnya dengan yang lebih kejam. Psikopat kita kan lebih tinggi daripada sifat psikopat kita lebih tinggi daripada sifat kasih sayang kita kan. Itu kayaknya nyamuk gitu, kalau belum hancur, darahnya belum lepetan kemana-mana itu belum puas. Kalau cuma cepok gitu terus jatuh udah didiemin, enggak, pencet. Ini ya, di sini yang disebut Muhammad. Kemudian siapa yang mendapatkan pujian sholawat juga? Wa ali, keluarganya. Mana sih? Siapa yang disebut dengan keluarga? Yang punya pertalian darah dengan Rasulullah, tapi yang beriman.
Karena paman-pamannya punya pertalian darah tidak beriman. Ini yang disebut dengan ahlul bait. Yang nggak ngada-ngada nasab ya Bu ya. Gimana ceritanya keturunan Yaman punya nasab ke Rasulullah. Apalagi turunan Kidul punya nasab ke Yaman. Jadi ahlul bait itu ya istri, anak, dan keturunannya. Dan cirinya ahlul bait yang asli itu tidak boleh menerima saudara. Makanya kalau ada Habib buka rekening penggalangan dana, itu bukan ahlul bait. Kemudian wasahbihi sahabat juga mendapatkan sholawat doa. Siapa itu sahabat? Yaitu orang yang hidup di masa Nabi, bertemu dengan Nabi, walaupun sekali ya, beriman kepada Nabi dan mati dalam keadaan beriman kepada Nabi. Itu namanya sahabat. Jadi orang yang apa? Hidup di masa Nabi. Jadi kalau ada orang hidup tidak di masa Nabi, walaupun dia beriman dan mati di atas keimanan, itu bukan sahabat namanya. Ya, jadi orang yang hidup di masa Nabi hidup ya, kemudian bertemu, beriman kepada Nabi dan mati di atas keimanan. Mati di atas keimanan itu. Abu Jahal hidup nggak di masa Nabi? Gitu. Bertemu nggak dengan Nabi? Sering. Beriman nggak? Disebut sahabat? Hidup. Jadi orang yang hidup di masa Nabi, bertemu dengan Nabi, beriman kepada Nabi dan mati di atas keimanan. Kalau belum pernah lihat saja tidak disebut sahabat. Walaupun hidup di masa Nabi. Pokoknya syaratnya hidup di masa beliau bertemu, walaupun cuman sekali. Kemudian beriman dan mati di atas keimanan. Ada orang yang hidup di masa beliau, ketemu, beriman, tapi mati murtad. Ada dan tidak disebut sahabat. Jadi kisah pemurtadan itu kan terjadi pasca Rasulullah itu wafat. Kemudian kekhalifahan dipegang oleh Abu Bakar As-Siddiq. Orang yang baru masuk Islam kemudian ditinggal oleh Rasulullah merasa sudah tidak ada lagi orang yang dihormati, dihargai, ditakuti, murtad lagi mereka supaya terhindar dari membayar zakat dan kata Umar, kalau saya jadi kamu, Abu Bakar, saya perangi tuh orang yang murtad. Sudah layak untuk diperangi. Mereka menolak membayar zakat. Murtadin pada saat itu banyak. Dan ketika mereka mati, walaupun mereka bertemu dengan Rasulullah, pernah beriman kepada Rasulullah, tapi mati kemudian dalam keadaan tidak beriman, tidak disebut sahabat. Kemudian siapa lagi yang didoakan? Muqri'il Quran. Nah ini, muqri ini maknanya ada yang umum, ada yang khusus. Kalau umum ya, muqri orang yang belajar, membaca, mengajarkan Al-Quran. Tapi secara khusus ya disebutkan dalam buku-buku, dalam buku yang Ibu tulis ya. Jadi mukri ini mana secara umumnya siapa? Orang yang membaca, orang yang mempelajari, orang yang mengajarkan, orang yang mencintai Al-Quran. Dengan cinta yang benar ya, kalau orang ngaku cinta Al-Quran nggak pernah belajar, nggak pernah baca, itu cinta gosip. Mufassal. Adapun makna yang secara khusus
Mukri itu adalah orang yang membacakan dan mengajarkan Al-Quran dan menguasai semua periwayatan Al-Quran, baik secara teori maupun praktek. Ini namanya mukri. Dan dia mendapatkan ijazah rekomendasi untuk boleh mengajar. Jadi yang menguasai semua periwayatan. Ada berapa periwayatan Al-Quran? Ada berapa periwayatan Al-Quran? Ada berapa periwayatan Al-Quran yang mutawatir? Hah? Di Zoom ada yang jawab? Coba dibuka Zoom-nya, ada yang jawab. Ada berapa periwayatan dalam Al-Quran yang mutawatir? Yang jawab itu. Yang mutawatir periwayatan ada 20. Antara 14 sampai 20. Itu yang mutawatir ya. Ada 10 kiroah, 7 atau 10 kiroah yang mutawatir. Kiroah, kalau 10 kiroah, bukan riwayat. Kalau riwayat kali 2, 20. Satu imam, 2 perawi. Satu imam kiroah, 1 qori, 2 perawi. Ada 20 yang mutawatir. Kemudian ada level di bawah mukri, yaitu qori. Siapa itu qori? Bukan, bukan musabaqah tilawatil Quran qori dan yang membaca ya. Secara umum adalah orang yang membaca Al-Quran. Namanya qori yang membaca. Qoro'a yaqra'u qira'atan. Qori. Orang yang membaca. Adapun mana secara khusus qori itu adalah orang yang menguasai minimal 3 riwayat. Kalau mukri semua periwayatan. Kalau qori di bawahnya ya minimal. Namanya qori nanti ini ya. Ada muntadi, ada mutawasid, ada muntahi. Yang paling ringan, yang paling rendah muntadi 3 riwayat. Terserah. Ibu mau ngambil Imam Nafi aja udah 2 riwayat. Mungkin ditambah Imam Asim 1 lah Hafsiyah yang kita kuasai. Imam Nafi misalkan Qalun nama Warsh. Kemudian kita menguasai Hafs. Itu sudah disebut qori tadi. Pemula. Kalau mutawasid 4 sampai 5 riwayat. Kalau muntahi ya lebih mentoknya sampai mukri. Sampai 20. Alhamdulillah ya di kita belum ada. Oh di bawah udah ada? Belum? Di bawah tadi. Bukan tadi itu maksudnya. Tadi pemula. Menguasai maksudnya gini. Seluk-beluk usul riwayatnya. Usul ya, apa sih usul itu? Rumusan. Bagaimana cara membaca riwayat Qalun? Itu ada rumusnya. Nggak sembarangan gitu baca riwayat Qalun. Ada rumusnya. Yang paling terkenal itu misal antara munfasil dengan mim jamaknya. Yang paling terkenal ya. 22, 44, 66. Kalau kita pilih 2 ya 2 semua. 4 ya 4 semua.
6 ya, 6 semua. Setiap riwayat itu ada usulnya. Setiap riwayat ada usul. Kalau di ibu-ibu di atas bisa, kalau ibu-ibu di atas bisa ngeliat rak buku sini ya, buku saya ya. Ini usul riwayat. Kita pegang. Kalau ibu mau belajar bagaimana cara membaca riwayat waras, belajar dulu ini. Ini rumus. Ya, ini rumus. Kalau ibu membaca riwayat Yakub, ini rumus. Ya. Jadi setiap riwayat itu ada, termasuk riwayat Hafs ada rumusnya, riwayat Syu'bah ada rumus. Jadi bagaimana cara membaca riwayat Syu'bah, bagaimana cara membaca riwayat Hafs itu ada rumus, nggak sembarangan. Cuman aja kita riwayat Hafs karena sudah langsung praktek, jadi kalau belajar usulnya, oh ternyata ini. Misalkan hukum menjama, kinayah, itu ternyata kalau prakteknya mah bisa, kalau ditanya usulnya ya, karena nggak pernah mempelajari jadi ingat. Jadi ada 20 buku di sini. Oh, kalau masalah sudah ada yang diambil. Jadi kalau untuk sekarang ini, Anda lagi fokus ke satu guru dan harus selesai dulu dengan satu guru, baru dengan guru yang lain. Sebab kalau belum selesai dengan satu guru, kita belajar dengan guru yang lain, itu biasanya satu kurang fokus, yang kedua belum ajak pemahamannya gitu, belum kuat pemahaman. Karena bisa jadi ada hilang. Jadi baru 2 riwayat yang Anda coba pelajari. Dan itu sudah mulai disetorkan bacaannya. Itu namanya qori. Jadi ilmu Al-Quran itu luas banget. Kita membaca riwayat Hafs saja yang kita baca ya, itu jalur cara membacanya itu ada 50 lebih cara membacanya. Jalur untuk kita bisa mendapatkan bacaan riwayat Hafs dengan dengan sempurna itu ada 50 jalan, 50 cara. Lebih 52 atau 53. Yang kita baru baca baru satu jalan. Makanya sering kita sebutkan kita membaca riwayat Hafs jalur Syatibiyah. Jalur-jalur yang lain banyak dari 50. Satu riwayat aja belum ke pegang semua. Ya minimal satu jalur lah yang paling terkenal Syatibiyah. Dan lebih mudah. Jadi memang luas sekali itu. Makanya orang yang bisa menguasai lebih dari 3 riwayat, terus dia bisa menguasai beberapa jalur, itu kalau bukan karena nikmat Allah kepada otaknya dan hatinya, Bu ngapal 6.000 ayat lebih, Bu. Satu jalur, satu riwayat, ngapal 6.000 ayat coba. Itu satu Al-Quran kan, satu mushaf kan, satu riwayat, satu jalur. Itu tanya deh Ibu sama orang-orang yang menghafal Al-Quran. Siang jadi malam, malam jadi malam. Istirahat. Beda sama orang yang kerja dunia kan, siang jadi malam, malam jadi. Kalau menghafal Al-Quran enggak. Siang jadi malam, malam jadi malam. Melek terus. Nggak boleh lengah sedikit, nggak boleh libur. Ya nggak boleh libur. Kalau teman-teman Anda di satu halakoh Ramadan ini biasanya Anda liburkan karena
Kalau ana itu sore ya. Sore kan mama masak ya. Gak mungkin juga setoran gitu. Tapi anak nggak boleh libur. Libur itu tahun kemarin 1 hari sebelum Idul Fitri baru libur dulu, boleh libur. Terus Ustadz kapan mulai? Ya habis itu juga saya udah siap atau Ustadznya. Lah murid yang nggak siap gimana? Kan malu. Berarti harus ngikutin gurunya. Kalau gurunya udah silakan, siap, saya sudah siap. Ya, ayo Ustadz siap. Ya. Jangan nawar, jangan bentar lah Ustadz masih liburan, masih lebaran. Nggak ada ya. Mentalnya jangan begitu, jangan dibalik. Jangan yang murid ngatur gurunya. Ini kebanyakan kita sekarang mentalnya murid ngatur gurunya. Ya. Nah ini kita baru sampai bait berapa? 3 ya. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita bahas bait 4 dan selebih. Ini boleh di screenshot atau kita ambil keterangan di buku boleh ya. Nggak usah ada pertanyaan ya. Udah ubur-ubur ikan lele sudah sore lek. Sudah mau pulang saya ya. Setengah 3. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.